Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan kesempatan ini kita bisa melihat dan mendapati bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sholih dan sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan, kemuliaan, keagungan, sekaligus manfaat jasmani dan rohani. Betapa tidak, selain di bulan Ramadan ini yang penuh dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menurunkan rahmat, kasih sayang dan cintanya pada 10 hari yang pertama. Kemudian maghfirah dan ampunan pada 10 hari yang kedua. Pembebasan dari siksa api neraka pada 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh umatnya untuk beriktikaf. Beriktikaf bisa dilakukan kapan saja. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di 10 malam hari yang terakhir di bulan Ramadan. Doa Lailatul Qadar yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa malam Lailatul Qadar yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar permohonan untuk mendapatkan kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, akan tetapi untuk memantapkan langkah meraih kebajikan yang dimaksud tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf sendiri berarti berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf bisa dilakukan kapan saja dan hukumnya sunnah bagi seluruh umat Islam. Iktikaf harus dilakukan di masjid dan lebih utama dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tercantum pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashara awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah summa takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Sholih dan sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam bisa meraih keutamaan lebih besar dengan memperbanyak ragam niat i'tikaf, seperti berniat untuk mengunjungi dan menghormati masjid sebagai rumah Allah,
berzikir, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lalu, apa sih rukun, syarat, dan keutamaan iktikaf? Rukun melakukan iktikaf: yang pertama, niat; yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat; yang ketiga, masjid; dan yang keempat adalah orang yang beriktikaf. Selanjutnya, syarat orang yang melaksanakan iktikaf: yang pertama, Islam; yang kedua, berakal sehat; dan yang ketiga adalah bebas dari hadas besar. Jadi, orang-orang yang melaksanakan iktikaf tetapi tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka iktikaf yang dilakukannya adalah tidak sah. Sedangkan keutamaan iktikaf, yang pertama, setiap saat mendapatkan pahala, sebab diamnya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, zikir, berdoa, dan mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya, sebab tidurnya itu termasuk rangkaian iktikaf. Yang kedua, sunnah Rasul. Iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafat, Rasulullah beriktikaf selama 10 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi. Mereka beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau juga beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, dapat Lailatul Qadar. Orang yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Menurut hadis-hadis sahih, Lailatul Qadar turun pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Bukankah saat itu orang yang beriktikaf sedang beribadah kepada Allah? Bahkan seandainya orang yang beriktikaf itu sedang tidur dan hanya bangun sebentar pada malam Lailatul Qadar, insya Allah ia tetap mendapat Lailatul Qadar, karena tidurnya merupakan rangkaian iktikaf dan berpahala.